dari Lubis, Bang Ahmad Midan, Riki Tatanazaya, ada Bang Aziz Januar, ada Bang Novel Bamukmin. Tadi sudah ada dakwaan dari jaksa. Prinsipnya yang pertama, kita memang tidak mengajukan eksepsi, kita ingin buktikan langsung di dalam pokok pembelaan kita, pokok perkara yang akan kita periksa. Apakah saksi-saksi tadi benar menyatakan keterangan-keterangannya di dalam persidangan, dan termasuk apa yang disampaikan Gus Nur sesungguhnya bukan hal yang fitnah, karena selama ini tadi dikatakan Pak Said Akil Siroj mengatakan semakin panjang jenggotnya goblok, itu tentu saja videonya sudah beredar luas, sehingga hal-hal yang demikian tentu saja bukan suatu fitnah dan itu berangkat dari fakta. Yang kedua, kita tadi memohon sangat kepada majelis hakim dengan sangat agar apa? Agar Gus Nur diberikan penangguhan penahanan, mengingat Gus Nur itu memiliki pondok pesantren, anaknya kecil, dan jaminan ini juga sudah dijamin oleh para tokoh ulama, juga anggota DPR RI, termasuk juga Gus Nur ini selalu kooperatif. Gus Nur ini sudah 2 kali dengan kasus yang sama, di Palu dan di Surabaya, kebetulan kami juga timnya, dan hari ini di Jakarta Selatan. Karena itu bagi kami tidak ada alasan lah untuk tidak mengabulkannya, karena memang itu hak yang dijamin undang-undang, dan alasan tentang kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi tentu saja tidak relevan lagi karena sudah ada jaminan, termasuk jaminan dari kami. Kredibilitas kami sebagai advokat sekaligus penegak hukum dijaminkan dalam perkara ini untuk penangguhan Gus Nur. Yang ketiga, kami tadi juga sudah minta, karena selama ini salinan BAP tidak diberikan, agar apa? Agar kami bisa memberikan pembelaan yang maksimal, karena tugas fungsi seorang advokat adalah memberikan pembelaan hukum, dan bagaimana kami bisa memberikan pembelaan hukum secara maksimal kalau bahan-bahan itu tidak diberikan. Dan ini sekali lagi untuk mengkonfirmasi bahwa tugas-tugas kami agar lebih maksimal, tentu saja itu semua harus diberikan. Dan tadi sudah ada permintaan dari rekan-rekan kami agar apa yang kami mintakan itu bisa ditindaklanjuti sebagai suatu tindakan yang konkret, tidak sekedar dipertimbangkan begitu. Itu sekedar pengantar, dan saya minta pertama dari Bang Egy Sujana untuk menyampaikannya, dan nanti setelah penyampaian kalau ada pertanyaan kami persilakan. Bang Egy dulu, silakan Bang Egy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perspektif hukum, proses pengadilan ini tidak equal antara kami pembela, jaksa, polisi, dan hakim. Titik beratnya mereka ini sepertinya bersatu melawan kami. Padahal punya fungsi yang berbeda. Misalnya polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim memutus. Nah, sebelum memutus kami yang diperhatikan. Kenapa kami nggak eksepsi? Kami udah hopeless sisi lain. Nggak bakal lah eksepsi kita diperhatikan. Jadi kita langsung saja kepada proses pembuktian. Yang kedua, dalam konteks kritik kepada penegakan hukum ini, Anda lihat sendiri, kita BAP nggak dikasih. Dan kemudian dikondisikan minggu depan harus ada pembelaan. Itu juga satu kezoliman tersendiri dalam konteks kita menuntut. Oleh karena itu, lewat pers yang bisa kita harapkan sebagai pilar demokrasi, di samping penegak hukum, pers, civil society, dan dalam penegakan hukum ini harus benar. Jadi poin pentingnya adalah kita berada dalam posisi yang tidak dapat keadilan. Susah sekali dapat keadilan. Padahal hadirnya hakim lewat undang-undang, hadirnya polisi lewat undang-undang, hadirnya jaksa lewat undang-undang. Kami hadir juga lewat undang-undang. Harusnya setara, ya, berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tapi Anda lihat sendiri dari proses ini aja sudah sangat kita terzolimi. Ini kritik umum, ya, supaya ada outputnya keadilan. Oleh karena itu, singkatnya kami akan terus berusaha atas izin Allah. Terutama tadi saya sudah menekankan pertimbangan untuk penahanan itu bukan cuma urusan ece-ece, ada keluarga dan enggak. Tapi ini perintah undang-undang. Undang-undang memberikan hak untuk adanya penangguhan. Harusnya itu yang diperhatikan. Nah, tapi dugaan kami tadi, hakim dengan saya hormat pada mereka, tapi masih terkooptasi oleh kekuasaan, oleh politik. Ini yang kami kecewa. Oleh karena itu, janganlah hakim dikuasai oleh kekuatan politik. Dia merdeka untuk memutuskan yang sebenarnya. Saya kira itu. Berarti Abang menilai persidangan ini syarat muatan politik ya? Oh iya, sudah awal kelihatan loh. Ditangkapnya aja udah politik.
Masa gitu ya ditangkap urusannya? Kan ada pasal 28 huruf E, bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Kok ditangkap? Kok dipenjara? Penjara itu untuk orang kriminal, bukan yang beda pendapat atau beda pikiran. Kan harusnya dijawab dengan dialog. Itu manusia yang beradab. Dialog, kemanusiaan yang adil dan beradab, outputnya dialog, bukan ditangkap, bukan dilaporkan. Saya juga sebagai advokat pernah ditangkap kok, penjara. Padahal saya cuma nyatakan people power yang sebenarnya. Ya, untuk itu kita sedang berada dalam posisi gitu. Tapi yang penting lagi adalah kami hanya bisa mencatat saat ini. Nanti perguliran kekuasaan akan terjadi. Baru insya Allah kami tegakkan hukum yang sebaik-baiknya. Bisa tambahin ya? Ya, silakan Bang Novel. Jadi ini persepsinya kawan-kawan pers semua melihat. Tadi hakim ya sedikit pakai padahal kita semua sama-sama penegak hukum yang seperti Bes katakan tadi. Melalui Undang-Undang Advokat pasal 5 dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum. Tapi nyatanya tadi apa? Perintah Kuhap bahwa berkas perkara itu harus diserahkan secepatnya. Tapi tadi majelis hakim bilang nanti koordinasi ya ke panitera atau ke jaksa. Itu bukan suatu perbuatan hukum positif, hukum yang harus berlaku. Ius constitutum, bukan ius constitutum, hukum yang mudah-mudahan berlaku, bukan. Kalau dari awal keadilan tidak ditegakkan, maka jangan diharapkan keadilan itu akan didapatkan. Demikian dari saya untuk menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup kayaknya udah. Terima kasih teman rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah catat pahala dan diberi limpahan kemudahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, tepat tadi selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda pembacaan dakwaan terhadap klien kami, yakni Ustadz Gus Nur, yang mana beliau didakwa dengan dua pasal, yakni pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang mana pada intinya jaksa penuntut umum menyampaikan di dalam dakwaannya klien kami mengapa dikenakan dua pasal ini karena diduga menyebarkan berita hoax, kebencian dan lain-lain. Padahal yang disampaikan klien kami itu adalah kritik yang membangun, adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana itu adalah hak. Apalagi beliau adalah seorang mubaligh, seorang ustadz yang contohnya itu juga memiliki hak beliau dan juga kewajiban beliau sebagai seorang mubaligh. Yang kedua, beliau secara hukum di pasal 28 Undang-Undang Dasar ini juga dikatakan bahwasanya kebebasan untuk berserikat, berkelompok termasuk menyampaikan pendapat. Lalu mengapa ini dikenakan atau dipidana? Ini yang juga menjadi pertanyaan kami. Tapi itu kami akan sampaikan nanti di pledoi kami tentunya, di pembelaan kami kepada Gus Nur. Insya Allah hakim dapat berdiri tegak untuk memutuskan ke depannya klien kami tidak bersalah. Tetapi menginformasikan juga sidang selanjutnya adalah pembuktian dari saksi jaksa penuntut umum. Itu diagendakan pekan depan, yakni tanggal 26 Januari 2021. Mohon doa, dukungan terhadap klien kami dan tentunya kepada kami, dan insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Dan untuk karena itu harapan kami jangan berbondong-bondong juga datang ke pengadilan, bukan kami melarang, tetapi untuk kebaikan kita semua karena protokol kesehatan. Nah, cukup doakan kami, dukung kami, insya Allah kita akan report atau sampaikan perkembangan persidangan lanjutan kami dari tim advokasi pembelaan Gus Nur menyampaikan di daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.